Shalom semua. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar kisah tentang Tanah Goshen? Menurut Alkitab, Tanah Goshen adalah salah satu wilayah di Mesir di mana bangsa Israel pernah tinggal dan bertahan ketika kelaparan melanda dunia. Selama 430 tahun, Tanah Goshen menjadi rumah sementara bagi umat pilihan Allah. Uniknya lagi, ketika 10 tulah melanda seluruh Mesir, Tanah Goshen adalah tanah yang dikecualikan oleh Tuhan. Kisah Tanah Goshen telah menjadi gambaran perlindungan dan pemeliharaan Allah bagi umatnya. Oleh sebab itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pemeliharaan dan perlindungan supranatural. Pertama, janji Allah kepada anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati adalah anak-anak Allah. Dan bagi anak-anaknya, ia berjanji dalam Matius 6 ayat 31-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pemeliharaan adalah bagian dari janji Tuhan kepada anak-anaknya. Selain itu, kata keselamatan dalam Alkitab berasal dari kata Yunani sozo, yang berarti menyelamatkan, menolong, dan menjaga tetap aman. Sehingga perlindungan juga bagian dari janji Tuhan kepada kita semua, anak-anaknya. Kedua, keistimewaan Goshen. Di dalam kitab Keluaran diceritakan ketika tulah melanda seluruh Mesir, hanya Tanah Goshen yang dikecualikan. Sebagai contoh, Keluaran 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan Tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Di masa kini juga ada banyak kesaksian orang percaya atau anak-anak Tuhan yang mengalami pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural. Sekalipun Tuhan dapat menolong kita dengan berbagai cara, namun kita jadi mengerti dan memahami bahwa pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural masih tersedia bagi kita sampai saat ini. Ketiga, akses masuk Goshen. Berdiamnya bangsa Israel di tanah Goshen tidak terlepas dari peran seorang Yusuf. Yusuf memiliki otoritas dan kapasitas sehingga bisa membawa keluarganya tinggal di tanah Goshen. Otoritas dan kapasitas ini diperoleh oleh seorang Yusuf paling tidak melalui dua hal, yaitu tujuan dan proses. Yusuf muda telah mendapatkan visi melalui mimpi bahwa ia akan berkuasa atas keluarganya. Namun tujuannya bukan menjadi penguasa yang dihormati bahkan disembah, melainkan penguasa yang bisa memberikan akses pemeliharaan dan perlindungan bagi keluarganya. Yusuf muda juga melewati proses yang sukar. Ia harus dijual sebagai budak dan ditahan dalam penjara. Tetapi kita sama-sama mengetahui prosesnya. Proses telah membuat Yusuf semakin memahami tujuannya, dan tujuan menguatkan Yusuf untuk tetap kuat menghadapi prosesnya. Bapak, Ibu, Saudara, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah Goshen adalah gambaran pemeliharaan dan perlindungan Allah. Bukan hanya untuk satu orang, melainkan satu keluarga, bahkan satu bangsa. Oleh sebab itu, mari terus mengenal Tuhan sehingga kita dapat lebih memahami divine purpose atau tujuan ilahi atas hidup kita. Dan Bapak, Ibu, Saudara, menanglah atas setiap proses yang kita hadapi. Barangkali seperti Yusuf, lewat hidup kita, keluarga, bahkan bangsa kita dapat mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang supranatural. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor.
It's going to be so amazing because Planet Shakers Band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memberi sama-sama. Salam muri Bapak Ibu Saudara. Kau hadir di setiap langkah, kau pelita di setiap jalan, dan ku tahu hidupku dalam sesuai rencanamu. Dalam gelap tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesatan kau meliharaku. Ku berserah penuh Tuhan, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Kau kemenangan, Kau hadir, Kau hadir di setiap langkah, Kau pelita dan ku tahu sesuai rencana. Dalam lembah, dalam gelap, dalam badai, dan ku tahu dalam kesesatan Kau peliharaku. Ayo dengan iman Bapak Ibu Saudara nyatakan, ku berserah penuh, ku berserah, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku.
saudara, di bulan Mei ini bersama-sama kita akan mengurapi anak-anak kita lewat nanti Ibu Gembala sebagai pengurapan di awal tahun, Bapak Ibu Saudara. So saya mengundang anak-anak sekolah minggu Pockets boleh ke depan, boleh di barisan ini saya mengundang Ibu Gembala. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengarahkan tangan kita kepada anak-anak sekolah minggu kita Pockets Ministry. Baik Bapak Ibu, kita akan menyerahkan anak-anak kecil ke dalam perlindungan Tuhan agar mereka terus dijagai, dibungkus dengan kuasa darah Yesus dan disertai terus oleh malaikat Tuhan. Biarlah hari ini beberapa anak tadi pagi sudah banyak, yang sore ini beberapa lagi kita akan serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mari boleh kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang memiliki anak-anak kecil ini Tuhan, dan Engkau sangat berkenan kepada anak-anak ini. Oleh karena itu selaku hamba-Mu, hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, roh Tuhan membungkus mereka di dalam kuasa-Mu ya Tuhan, agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan tidak mempan oleh kuasa apapun, dan mereka bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan dan dibungkus dari segala incaran-incaran kuasa iblis. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita boleh arahkan tangan kepadanya. Ku berserah penuh, yes Lord. Ku berserah penuh, Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ada satu lagi anak di situ, mau Ibu? Yuk. Gak mau, oke. Ku berserah. Mari Bapak Saudara kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenang. Ku berserah, ku berserah penuh. Yes Lord, kami serahkan hidup kami Tuhan. Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah, ku berserah. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenangan, Kaulah kemenanganku. Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Yesus Kaulah, Yesus Kaulah, Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Elu-elukan Tuhan dengan tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi. Engkaulah Tuhan, menjadi kemenanganku selama-lamanya dalam hidupku. Biarnya Roh Kudus mengurapi kita semua untuk makin mengerti akan tuntunan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena hari-hari ke depan bukan hari-hari yang lebih baik, tetapi kita perlu Tuhan, dan Tuhan berjanji Dia akan menyertai dan melindungi anak-anaknya.
Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar sore hari ini kami boleh duduk tenang untuk sekali lagi mendengarkan Engkau dengan hati yang terbuka, dengan hati yang terus dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mengerti, bahkan kami erat dengan Engkau, mendengar akan suara-Mu, belajar untuk mendengar suara Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati dan dituntut Tuhan sore hari ini. Mari yang siap katakan bersama-sama. Amin. Sebelum duduk, sorak-sorai sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. 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 Yang di sebelah kiri terlalu jauh, mau mendekat dengan yang lain. Boleh merapat ke tengah supaya perahunya tidak oleng-oleng. Baiklah, silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita memasuki bulan kelima, saudara. Ya, luar biasa, waktu berjalan dengan sangat cepat. Boleh Pak, silakan di tengah aja supaya tidak terhalang. Ya. Dua minggu yang lalu kita merayakan hari apa? Paskah, yaitu hari apa itu? Paskah. Kebangkitan Tuhan, ya. Kebangkitan Tuhan dari kematian. Apakah Bapak Ibu Saudara semua masih percaya bahwa yang disalib itu adalah Yesus? Amin. Haleluya. Dan sekali lagi, apakah saudara semua percaya bahwa Yesus sudah bangkit? Ragu enggak? Karena sekarang kan macam-macam, ya, bunyi-bunyiannya macam-macam. Oleh karena itu biarlah kita terus erat dengan Tuhan, banyak baca firman Tuhan, pegang aja apa yang ada di Alkitab kita, dan itu tuntunan yang paling benar. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara semua tahu nggak apa yang terjadi 2 hari terakhir ini sampai siang tadi ini? Apa yang terjadi di Israel? Kebakaran. Sudah semua tahu? Ada yang belum tahu? Dari tanggal 2 hari apa itu? Jumat atau Kamis ya. Itu sampai kemarin sampai tadi siang saya buka berita. Itu masih terus terjadi kebakaran itu. Bayangkan seperti kemarin LA, Amerika, negara-negara yang punya peralatan yang sangat canggih. Dan hari ini terjadi dengan Yerusalem. Kota mulia, kita nyanyinya seperti itu. Tapi ini terjadi di masa-masa kita sekarang ini. Apa ya? Kenapa ya? Gak penting kita tanya itu saudara. Tetapi percayalah bahwa membuktikan hal-hal ini, kedatangan Tuhan semakin dekat. Amin. Itu, jangan sembarangan kita. Nganggap nanti masih lama, masih jauh. Bercandaannya dulu orang kalau bilang Belanda masih jauh. Ya masih jauh, dia udah pulang kembali ke sono, saudara. Itu ada sekarang ya. Dan Yerusalem, saudara. Saya sendiri kaget itu terjadi, luar biasa. Dan beberapa detik, menit sebelum saya naik, saya intip sebentar. Negara-negara tidak mau menolong. Beberapa negara tidak mau menolong. Nah ini adalah apa? Menurut apa keyakinan saya ya, ini penggenapan. Jadi Israel bukan diserang seperti yang diperkirakan. Tetapi negara-negara itu memang membenci. Saudara. Nah itu adalah penggenapan firman. Artinya kedatangan Tuhan memang benar-benar sudah di ambang pintu. Cuman pintunya jauhnya seberapa kita nggak tahu. Ya, jangan ada yang memprediksikan apapun karena tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah, bagian kita adalah kita berjaga-jaga. Ya, Tuhan Yesus waktu sebelum disalib dia hanya pesan kepada murid-muridnya yang terdekat dengan dia ketika dia masuk ke Getsemani untuk berdoa, memikul beban yang begitu berat sampai keringatnya seperti darah. Hanya pesan kamu di sini,
di luar daripada taman itu. Berdoalah sungguh-sungguh supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Tetapi ketika kembali, apa yang terjadi, saudara? Murid-muridnya ngapain? Tidur. Bayangin ya, Tuhan Yesus sedang bergumul sampai keringatnya aja seperti darah, pecah pembuluh darah itu karena stres berat. Ya, dan disitulah 2 kali Tuhan kembali berdoa dan kembali lagi tetap melihat murid-murid ini tidur. Nah, kalau kita hitung hari 2 minggu yang lalu kebangkitan Yesus sampai sekarang, sampai nanti Tuhan Yesus naik ke surga, itu berapa hari? Berapa hari, saudara? 40 hari. Ya, jadi kita ini ada di tengah-tengah masa-masa itu. Kalau kita mundur ngikutin peringatan-peringatan itu. Kita ada di masa 40 hari penantian ketika Yesus nanti akan naik ke surga. Nah, saat 40 hari itu Tuhan Yesus ada di mana? Judulnya sore hari ini, apa yang terjadi setelah Yesus bangkit? 40 hari itu Yesus ada di mana, saudara? Di bumi. Yang setuju katakan amin. Mari kita tarik momen itu. Yesus di bumi selama 40 hari ini. Ayo kita nikmati Yesus ada di bumi. Dan bahkan dia menjumpai murid-muridnya. Menjumpai orang-orang terdekatnya di masa-masa itu. Dan banyak membuat mujizat. Nah, kita mau dong. Aku mau momen itu, Tuhan. Walaupun di sana sini sekarang ini musimnya lagi tidak baik. Ya, tidak ada yang menjanjikan kecuali firman Tuhan yang menjanjikan bahwa masa depanmu adalah masa depan yang penuh harapan. Semua bisnis dan sebagainya tidak ada yang memberikan harapan seperti itu kecuali yang bohong. Nah, mari kita akan melihat apa saja yang terjadi dan siapa saja yang Yesus temui ketika dia bangkit. Kemarin di MDPC, puji Tuhan apa yang saya siapkan ini klop. Ya, Pak Niko juga membahas tentang itu. Bahkan dia ada beberapa yang lebih pihak-pihak yang Tuhan temui. Ada 9 atau 11 tuh. Tapi saya ambil aja 4 aja pada sore hari ini yang saya dapatkan juga dalam perenungan saya. Yang perlu kita pelajari, apa yang terjadi ketika Yesus menemui mereka. Yang pertama kali ketika Yesus bangkit, siapa yang menemui? Yang melihat bahwa Yesus bangkit. Pertama sekali siapa, saudara? Maria Magdalena, seorang perempuan wanita. Bangga kita jadi wanita, Ibu ya. Pilihan Tuhan untuk pertama kali bertemu dengan Yesus. Ya. Nah, Maria Magdalena ini dipercaya adalah wanita yang dibebaskan Tuhan dari ikatan kuasa roh-roh jahat. Yang sekian ribu itu. Ya. Jadi dia merasa berutang budi sama Tuhan, sama Yesus. Sehingga hari ketiga, ya pagi-pagi sekali dia pergi ke kubur, bawa rempah-rempah. Kalau kita bunga sekarang, ya, untuk memberikan rempah-rempah itu di seputar kubur. Karena kubur itu disegel dengan batu yang sangat besar, yang tidak mungkin apalagi seorang wanita untuk membukanya. Tetapi ketika sampai di sana apa yang terjadi? Kita semua pasti cerita itu sudah sangat hafal sih di otak kita. Apa yang terjadi? Kuburnya kosong. Tapi Maria sorak-sorai gembira. Nangis. Kenapa nangis? Halo? Yang enggak sekolah minggu pun pasti sudah membaca cerita itu. Ya. Betul, Maria nangis. Harusnya dia sukacita enggak? Harusnya dia sukacita enggak? Sukacita dong, ya kan? Kan selama hidupnya itu
bersama Yesus sangat erat. Dan pasti dia sudah berkali-kali mendengar bahwa Yesus bilang, aku akan disiksa, aku akan mati, tetapi aku bangkit pada hari yang ketiga. Nah itu dia itu di hari ketiga, subuh-subuh dia datang. Dan dia mendapati kubur yang kosong, tapi dia nangis, saudara. Nah sini loh, kenapa sampai dia menangis? Karena dia lupa semua apa yang Tuhan sudah pesankan. Nah maka dari itu kedekatan kita di dalam hubungan kita bergereja itu sampai di mana? Apakah kita hanya rajin tetapi kedagingan kita bukan secara roh dekat dengan Tuhan? Ini yang kita pelajari. Yang pertama, seperti Maria Magdalena, nggak nyangka kita ya seorang Maria Magdalena dia tidak mengenal atau mengingat bahwa Yesus bangkit hari ketiga. Lalu ceritanya selanjutnya bagaimana sampai akhirnya dia bisa percaya itu Yesus bangkit hari itu. Kita lihat ya ayatnya Yohanes 20 ayat 11 sampai 16. Ini minggu yang pertama kita memperingati 40 hari ini. Ya tadi pagi 1, 2 dan 3 ini sama semua. Supaya kita semua mengertinya sama. Ya artinya porsi buat ibadah 1, 2 dan 3 ini sama. Saya berikan sama semua. Supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Di masa-masa ini kita tidak sembarangan. Bukti-bukti sudah sangat jelas. Apa yang terjadi dengan Amerika hari kemarin dan Yerusalem hari ini dan sebagainya. Ya. Mari kita akan baca bergantian di ayat 11 saya akan memulai sampai 16 nanti. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Jadi cocok ya yang kita cerita tadi. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Silakan 12. Ada siapa? 2 malaikat ya di ujung kaki dan di ujung kepala. Kata malaikat-malaikat itu kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang." Garis bawah itu. Ya, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Kepercayaannya melenceng sekali, saudara. Terus silakan. Lebih ngeri lagi kan? Ya. Dia baru ngomong sama malaikat itu, terus tiba-tiba dia menoleh, ada Yesus di belakang. Tetapi dia nggak ngeh bahwa itu Yesus, bayangin. Berapa lama dia berakrab dengan Yesus itu? Masa sampai lupa baru berapa hari aja? Ya, mengerikan sekali itu. Ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ibu," Yesus sendiri ngomong, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, coba. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Bagaimana Maria ini sangat-sangat error, saudara. Ya, sudah ngomong, sudah melihat, plus ngomong sekarang, "Ibu, ngapain kamu nangis? Cari siapa?" Yesusku dicuri, malah dianggap nih tukang kebon, tukang penjaga kubur, saudara. Amit-amit bener ya. Ya tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak marah. Ya, tidak seperti manusia ini yang gampang baper. Ya, bayangin berapa lama sih dikasih tahu terus mendengarkan dengan bergaul dengan Yesus. Hasilnya seperti ini.
Terus berikutnya silakan. Kata Yesus. Nah itu ya. Maria mulai terbuka mata rohaninya. Mengenal itu Yesus ketika apa? Tuhan manggil dia dengan namanya. Maria. Jadi Yesus tuh kenal engkau by name. Berdasarkan namamu. Jadi jangan sembarangan. Karena Tuhan tahu setiap nama Anda itu. Makanya nama jangan sembarangan. Ya, ada yang pakai nama apa itu? Buntung. Ada namanya Buntung itu. Orang-orang zaman dulu ngasih nama anaknya tuh aneh-aneh, saudara. Ada yang Gentong. Benar. Apalagi Bu? Iya. Jadi nama itu mencerminkan pribadi kita. Ya, ada yang sini namanya Yudas. Ada yang mau ganti namanya pakai nama Yudas. Enggak ada yang mau karena konotasinya itu jelek. Pasti kita pilih yang indah-indah. Maria sangat banyak di mana-mana. Ya, tapi biarlah Maria itu menjadi Maria yang sungguh-sungguh mengenal Yesus. Amin. Yang kayak ini nih, meleset dia saudara. Sudah bergaul karib dengan Tuhan. Begitu dia disebut Maria, baru dia kenal suara itu. Terus ya, 6 ya, yuk sama-sama ya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaramu dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi tidak boleh disentuh dulu tubuh kemuliaan Allah. Ya. Jadi yang pertama kita belajar tentang Maria ini. Yesus bangkit sesuai dengan yang dijanjikannya tapi tidak mengenali dia. Lupa semua apa yang Yesus katakan kepadanya. Ini sangat mengerikan. Jadi biarlah kita itu belajar bergereja, kita menjadi orang Kristen. Tidak hanya sekedar kita tuh rajin datang ibadah, rajin cool, rajin youth. Mungkin ada yang ikut komunitas lain hanya rajin. Tetapi yang didengar itu dari kanan keluar lagi ke kiri. Tidak ada yang nyantel dalam hatinya. Sama seperti yang terjadi dengan Maria yang tiap hari bergaul erat dengan Tuhan. Terus intim. Nah demikian juga dengan murid-muridnya yang lain. Ya kita lihat contoh yang kedua yaitu Lukas 24, 15 sampai 17. Ketika mereka ada dua murid ini ya, sedang bercakap-cakap di jalan, bertukar pikiran tentang Yesus. Ya, lalu datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Berikutnya, ya silakan. Nah itu dia. Ini murid juga. Ya, seperti matanya ini tertutup, tidak kenal. Ini ada dua pihak, ya, tidak kenal lagi itu Yesus. Padahal dia ngomong, nimbrung ngomong di situ. Ya, kalau dibaca seluruhnya nanti saudara, mohon itu dibaca. Kita renungkan hari-hari ini, hari 40 hari ini. Ya, mereka itu sedang sibuk membicarakan, malah dia bilang, apa kamu satu-satunya orang yang gak tahu yang sedang viral sekarang. Yang orang-orang sedang ngomongin bahwa Yesus tuh mati dan dikuburnya sekarang kosong, hilang. Tapi mereka gak ngerti semua bahwa Yesus bangkit. Ya. Terus berikutnya Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram.
Ya, seperti orang ditegur itu gondok gitu ya. Kita ini lagi gelisah, lagi galau, kamu nimbrung-nimbrung aja, nggak ngerti. Dia tidak ngerti, tidak jelas ya apa yang sedang dihadapinya. Siapa yang di hadapan dia itu nggak ngerti. Saudara. Ada selubung, mata rohaninya itu tertutup. Nah, hari-hari ini berbicara tentang mata rohani kita. Apa yang sedang menutupi kita? Mungkin terlalu banyak masalah. Mungkin ditinggalin pacar. Mungkin pekerjaan sedang sulit, di PHK. Mungkin keluarga lagi sedang berantakan. Ekonomi lagi susah. Itu yang kepikiran terus. Sehingga yang penting tentang Yesus kita lupa semua. Bahwa Yesus janji memberikan pengharapan, banyak hal yang kita bisa serahkan kepada Tuhan, itu lupa semua. Karena ada yang menghalangi mata kita. Baik, ya. Terus ayat berikutnya 22 sampai 25. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami, ini muridnya ngomong selanjutnya, telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur, terus next. Ya, silakan dan nah, jadi ini dua murid itu cerita. Ada wanita yang menceritakan kepada dia bahwa mayat Yesus tidak ada. Bahwa dia hidup. Ya, terusnya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ya, jadi Yesus sampai ngomong, bodoh kamu itu. Apa yang kamu pikirkan? Hatimu itu kemana? Ketutupan apa? Ya, sehingga kamu tidak ingat, tidak percaya apa yang dikatakan. Bahwa Yesus itu akan bangkit. Gitulah ya. Lalu akhirnya mereka mengajak Yesus masuk ke dalam rumah mereka. Makan bersama-sama. Dan akhirnya yang terjadi di ayat 30-31. Nanti baca seluruhnya supaya lebih jelas ya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dua orang itu. Terus 31, silakan. Ketika itu kata mereka. Nah, itu yang terjadi. Ya. Jadi pada waktu Yesus memecahkan roti, mereka ingat di Last Supper, di perjamuan terakhir. Siapa yang bagi-bagi roti itu? Yesus doang. Tidak ada yang lain. Disitulah matanya mulai terbuka. Dia bilang, benar ini Yesus ya. Begitu dia ngeh benar, lenyap. Hilang Yesusnya. Ya. Jadi kadang-kali kita telat untuk ngeh, saudara. Hati-hati. Ya, biarlah hati kita ini terus terhubung dengan Roh Tuhan. Supaya kita enggak telat dalam banyak hal. Amin. Ya, itu Tuhan luar biasa. Dia mampir, mampir. Dia bagi-bagi roti. Membuat kedua orang itu matanya terbuka. Itu yang kedua. Ya. Kemudian pihak ketiga, Yesus yang menjumpai murid-muridnya yang sedang berdoa bersamalah begitu. Lagi cool mungkin ya. Lagi sedang dalam cell group di dalam sebuah ruangan. Kita lihat Yohanes 20 ayat 19 dan 20 dulu. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka
dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Stop dulu ya. Jadi itu hari itu, hari ketiga itu kelanjutannya malam hari, murid-murid berkumpul masih ketakutan dengan tentara-tentara dan orang Yahudi. Lalu dikunci pintunya. Tapi tiba-tiba Yesus datang. Pakai kunci gak kira-kira? Pakai ngetuk pintu gak? Tidak ada ceritanya. Ya, karena Yesus dengan tubuh kemuliaan bisa menembus apapun. Saat itu. Oleh karena itu, jangan pernah membatasi Yesus dengan apapun. Yesus luar biasa. Tidak bisa dibatasi apapun. Ya, masalahmu apa? Orang penting apa? Tidak ada yang bisa melawan kekuatan dan kuasa Yesus. Berikutnya. Dan kayaknya yang baca cuma yang depan doang nih ya. Yang di sono-sono ogah ya. Dengar cerita ini. Ini penting loh buat kita. Ya sekali lagi yuk sama-sama. 1, 2, 3. Dan haleluya. Jadi ketika Yesus masuk menunjukkan tangan dan lambungnya, baru mereka itu enggak, oh Yesus benar-benar bangkit, saudara. Melihat bukti, saudara. Ya. Dan ternyata pada waktu yang mereka kumpul itu ada 10 orang. Yang harusnya murid Yesus ada berapa? 12. Yang satu sudah mati yaitu Yudas bunuh diri. Nah, tapi 10 orang di sini, yang satu miss, siapa itu dia? Kita lihat berikutnya, ayat berikutnya. 20 berapa itu? Ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya. Ayat berikutnya kita melihat siapa yang absen hari itu. Ayat 24. Ya silakan 1, 2, 3. Berikutnya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah ini Thomas, ya. Jadi yang absen itu adalah Thomas, satu murid. Ya, entah dia kecewa, entah dia galau, stres, ya. Mungkin tidak mau ikut, bosen lah. Apain Yesus mati juga. Ya, menurut pikirannya sendiri akhirnya dia jalan. Mungkin jogging, ya, mungkin cari makanan di luar dan sebagainya. Dan dia miss sesuatu. Yesus datang, dia nggak ada waktu itu. Ya. Tetapi betapa mulianya dan kasihnya Yesus itu kepada si Thomas. Sehingga dia itu nanti kembali lagi, saudara. Ya, untuk Thomas ini, dia mengatakan aku tidak percaya kalau belum mencucukkan tanganku sendiri di dalam lubang tangan dan lambungnya. Ya, kita lihat berikutnya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Nah, ini seminggu kemudian. Sementara pintu-pintu masih terkunci lagi, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Diulang lagi lah saudara. Kalau menurut nafsiran saya ini demi Thomas. Karena yang tadi yang lain 10 sudah. Yesus sangat indah, kasihnya luar biasa. Dia enggak bilang, oh Thomas masa bodoh, dia enggak ada. Dia keluyuran sendiri.
tidak setia dengan teman-temannya, bukan seperti itu. Ya, seminggu kemudian Yesus datang lagi. Apa kata Yesus berikutnya? 1, 2, 3. Nah, ada yang cerita nggak kepada Yesus tentang Thomas? Nggak ada kan? Karena mereka baru ngobrol begitu, tiba-tiba langsung Yesus datang. Nggak ada yang ngasih tahu. Tetapi kan Yesus ngerti persis apa hati Thomas. Dan dia langsung aja bilang, coba sini cucukkan tanganmu. Seperti yang di pikiran yang dia omongkan ke teman-temannya tadi. Jadi saudara semua, kita percaya bahwa Yesus itu tahu hati kita. Amin. Jangan coba-coba untuk menutupi sesuatu di hadapan Tuhan. Karena dia itu maha tahu. Apa sajalah engkau bisa menutupi kepada orang tua, kepada pasangan, kepada saudara sekandung kita. Tetapi kepada Yesus tidak akan mungkin. Lebih baik kita terbuka aja. Karena Tuhan sudah pasti tahu. Ya? Nah, lalu Tuhan berkata, taruh jarimu. Ya, karena jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu terusnya pesan jawab Thomas 1, 2, 3. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Terusnya kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang setuju katakan amin. Jadi namanya iman, percaya itu enggak pakai bukti. Kalau pakai bukti itu bukan iman. Ya, percaya, iman adalah percaya segala sesuatu yang belum terjadi. Nah, kalau kita menjadi seorang Kristen itu disebut orang percaya. Tapi kalau kita tidak percaya berarti kita bukan orang Kristen. Seperti Thomas ini. Yesus sebetulnya bisa kecewa dia. Ya tapi namanya Tuhan Yesus, dia kasihnya luar biasa. Sempurna dalam segala hal. Mari, tapi kita jangan sampai ya membuat Tuhan itu repot. Begitulah ya, sampai datang 2 kali. Ya. Sampai dia mesti harus mamerin lagi tangannya, lambungnya. Hanya demi meyakinkan Thomas bahwa kau harus percaya. Berbahagia kalau kita percaya walaupun tidak melihat. Mari kita percaya bahwa Yesus itu luar biasa. Di dalam segala hal. Mungkin ketutup karena kecewanya itu si Thomas sehingga dia luntur kepercayaannya. Maka dari itu kita percaya kepada Tuhan. Jangan karena mujizat, jangan karena mau berkatnya Tuhan. Tetapi kita percaya karena dia Yesus jalan satu-satunya menuju kepada keselamatan. Amin. Nah itu di musim kita lagi diproses Tuhan. Mungkin sampai kita dienolin sama Tuhan. Tetap percaya Yesus baik. Dan dialah jalan menuju keselamatan sempurna. Yaitu surga nanti. Mahkota yang disediakan buat kita. Percaya itu. Jalannya macam-macam. Ada yang terjal. Ya, yang kita mengalir bersama dia. Tidak sebegitu gampang. Kalau nyanyi kita lebih mudah, mengalir bersamamu. Tapi ketika kita ngadepin, aduh. Tapi kekuatan itu akan datang ketika kita berserah kepada Tuhan. Jangan suka absen-absen dalam persekutuan-persekutuan. Ya, dalam ibadah, di dalam kul, di dalam youth. Ya, apa saja yang kita terlibat di dalamnya, rajin-rajinlah. Karena satu waktu kita akan miss seperti Thomas. Sehingga membuat kita itu menyulitkan orang lain. Atau menyulitkan Tuhan.
ya, setia terus dalam segala yang menjadi komitmen buat kita. Nah, pihak yang keempat, tadi 2 kali Yesus menemui murid-murid di dalam ruangan, lalu 2 murid di jalanan, lalu yang pertama adalah Maria Magdalena seorang wanita. Yang keempat, Yesus menamakan diri pada murid-muridnya di tepi danau. Danaunya apa? Ada yang tahu? Danau apa? Tiberias, ya. Danau Tiberias itu banyak ikannya, saudara. Biasanya orang-orang itu mencari ikan, para nelayan itu cari ikan. Karena murid-murid Yesus ini sebagian besar kan itu nelayan yang dipanggil Tuhan untuk ikut dia jadi nelayan, jadi penjala manusia. Tapi ketika Yesus mati, kayak mereka dia shock, semua stres, lalu kembali mereka ke laut. Cari ikan lagi, saudara. Kembali cari ikan lagi. Nah, kita lihat Yohanes 21, 1-14, kita gantian lagi baca ini karena ini ceritanya supaya jelas, saudara ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Terus ya, jadi beberapa orang di situ ya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Maka kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini ahli nangkap ikan loh, ya. Semalaman tidak dapat apa-apa. Berikut. Satu kali lagi, murid-murid tidak mengenal Yesus. Coba, kalau kita jadi Yesus gimana ya? Sudah ketemu berapa kali loh ya? Ini kali yang ketiga dalam kelompok murid-murid itu. Masih gak kenal lagi. Heran ya? Nah, itu hari sudah mulai siang. Perhatikan itu ya. Tadi nangkap ikan itu malam. Biasa menangkap ikan itu tengah malam sampai pagi mereka akan pulang, tidak dapat ikan. Situasinya seperti itu. Hari mulai menjelang siang, tiba-tiba Yesus berdiri di pantai dan menemui murid-muridnya tapi tidak ada yang kenal. Terus kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ya, sudah nggak dapat ikan, ditanya-tanya pula. Dia nggak tahu yang nanya itu siapa. Ikut. Next. Nyata apa hasilnya? Gak kenal siapa itu tadi. Tetapi orang ini nyuruh-nyuruh. Tebarkan lagi jalamu di sebelah kanan. Itu sudah siang jadi sudah mendekat ke pantai. Tidak mungkin kalau ini ahli-ahli penjala ikan. Dia mestinya tahu tidak akan ada ikan-ikan di situ. Yang ada ikan mungkin yang kecil-kecil cere-cere itu ya. Di pinggir-pinggir laut itu. Tapi ya herannya dia nurut, saudara. Taat. Sehingga hasilnya adalah mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin. Terusnya. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lengkap artinya, lalu terjun ke dalam danau. Terus nah, tidak jauh dari pantai ya. Lalu mereka panggil ya
teman-temannya, murid-murid yang lain datang dengan perahu membantu mereka karena untuk menghela jala yang penuh dengan ikan itu. Tidak kuat mereka yang beberapa tadi itu, nggak kuat saudara, saking banyaknya ikan-ikan itu. Masih ada yang ingat berapa jumlahnya kira-kira? Berikutnya kita buktikan. Ketika mereka tiba di darat, belum ya? Ya, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Terus, silakan. Terus Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Ini mujizat double-double saudara. Melalui ketaatan tadi dapat ikan. Dan yang jelas ikannya itu besar-besar saudara. Ya, kemarin saya nonton film The Last Supper, mungkin ada yang nonton juga. Itu ada ya di pertunjukan itu ketika mereka menarik jala itu, tapi ikannya kecil-kecil saudara. Ya, saya pengen komplain itu sama sutradaranya ya. Ikannya segini-segini, ini dibilang ini gede-gede ikannya. Ya, mungkin 1 meter gitu panjangnya atau lebih. Tapi sampai disebutkan segitu banyak ikan itu, tapi mujizatnya jalannya tidak koyak. Artinya apa? Berkat yang begitu besar yang Tuhan beri kepada kita tidak akan merembes, tidak akan tersedot oleh roh-roh kegelapan apapun, karena itu asalnya dari Tuhan. Katakan amin. Percaya itu. Dan kuncinya adalah taat. Murid Yesus ini wah luar biasa. Enggak kenali Yesus melulu. Ya, dari 4 tadi, nanti bacalah cerita ini seluruhnya. Berapa kali mereka itu ditemui Tuhan. Mujizat tetap terjadi saudara. Ya mungkin karena mereka banyak pikirannya yang masih jalan. Stresnya dan sebagainya. Ya, tapi mujizat tetap terjadi ketika Yesus menemui murid-muridnya. Nah hari-hari ini kita tarik pelajaran itu. Musimnya ini musim 40 hari itu ketika Yesus ada di bumi dan mendatangi murid-muridnya. Apakah kita murid-murid Yesus hari ini? Siap? Siap bertemu Yesus? Nah, satu waktu ketemu Yesus tidak seperti di pantai Tiberias mungkin. Tetapi Yesus mungkin berbisik lembut di dalam hatimu. Untuk meminta sesuatu yang engkau harus lakukan. Taatlah supaya mujizat terjadi. Amin. Dan mujizat itu mujizat yang besar saudara. Dan mujizat itu ya kalau ini berbicara tentang ikan. Hari-hari sekarang ini adalah penuaian jiwa-jiwa. Ikan-ikan besar, artinya orang-orang kelas besar, orang-orang penting, orang-orang punya jabatan, punya duit. Saudara jangan takut untuk engkau bercerita tentang Tuhan yang sudah bangkit dan menyelamatkan kita. Dan ikan-ikan itu tentu tidak akan diselesaikan malam itu sendiri sama murid-muridnya. Gak akan mampu menyelesaikan makan ikan segitu banyak. Zaman itu gak ada freezer, belum ada es batu. Jadi saya percaya pasti dia bagi kepada orang-orang di kampung. Setuju? Setuju. Jadi kalau engkau diberkati Tuhan, jangan dikip sendiri. Tetapi berbagilah. Hari-hari ini banyak orang-orang susah. Bagaimana kita melihat PHK begitu banyak, ribuan. Bahkan saya juga mendengar orang-orang yang bekerja di Amerika yang ilegal dikirim pulang semua loh. Sama si Trump. Yang sudah bertahun-tahun selamat di sana biasa dapat duit
bisa kirim ke keluarganya di sini, serang suruh pulang. Deportasi. Yang ilegal. Yang belum PR. Ribuan itu akan dikirimkan pulang. Menambah kesulitan di negara asalnya. Itu yang terjadi, tidak semakin baik. Ya, banyak hal yang membuktikan bahwa musimnya tidak semakin baik. Nah, bagian kita hanyalah tekun temui Tuhan. Karena dia sedang ada bersama kita di bumi ini. Sementara ini kita tangkap itu. Bahwa Yesus sedang ada di sini. Kalau kita sudah diberkati, sudah terjadi mukjizat yang luar biasa, kita akan bagi kepada orang lain. Ya, kita akan menjadi berkat buat orang lain. Nah, ada satu foto dari kemarin tentang tips untuk penginjilan, boleh bisa ditayangkan. Tips untuk bersaksi, boleh yang gede aja tulisannya. Ya ini ya, ini berapa yang besar ya. Yang pertama kita bisa baca itu, saudara, mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kepada orang sekitar kita. Amin. Nah, jadi saudara kasih bayar parkir misalnya, beli tukang sayur misalnya, ya apa saja mungkin kita memberkati orang atau uang kembalian, yang punya toko mungkin ada pembeli, berikan sesuatu melalui tangan kita, tetapi mulut kita bilang Tuhan Yesus memberkati. Nah itu menjadi berkat. Dia mau terima mau enggak, tapi kalau biasanya kalau dengar suara berkat pasti amin, saudara. Amin. Setuju? Praktekkan itu. Dan mulai dari situ dulu, ya. Yang kedua, menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, cerita aja siapa yang kita temui. Ada mujizat-mujizat apa dalam hidupmu? Pernah ditolong Tuhan apa? Enggak usah begitu juga pasti kita bisa ceritakan Tuhan Yesus sudah bangkit. Yang penting kita masih percaya enggak Yesus itu bangkit? Nah itu ya kita ceritakan, menebus dosa kita loh. Tidak ada jalan lain menuju surga kecuali melalui Yesus. Itu pegang. Enggak ada keraguan lagi. Hanya lewat Yesus. Berikutnya nomor 3 adalah menawarkan doa bagi yang membutuhkan. Kalau sudah berkali bertemu ya mungkin ngeluh-ngeluh, boleh enggak kita berdoa? Biasanya orang enggak nolak kalau mau diajak berdoa. Ya, tapi terakhir kita bilang, tapi aku berdoanya dalam nama Yesus. Biasanya kalau udah susah, udah kepepet, oke aja. Nah biarlah doa kita itu mantap, diurapi Tuhan. Dan orang ini boleh dijamah Tuhan. Amin. Yang keempat menceritakan keselamatan dan menawarkan apakah mau menerima Tuhan Yesus. Di situ endingnya. Ya sudah didoakan. Mungkin dia sudah merasakan damai sejahtera. Ayo mari masuk dalam percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Itu yang terakhir, bagian terakhir dalam sebuah penuaian. Dan kalau dia percaya, ya artinya kita menuai jiwa dia. Katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menjanjikan kita berkat yang sungguh-sungguh bisa kita pakai di dalam hari-hari yang jahat ini, ya, dari hari-hari yang tidak enak ini. Ingat bahwa selalu saya sampaikan Filipi 3 ayat 10. Kembali ini penting. Filipi 3 ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal dia. Satu, kenal. Seperti murid-murid tadi, ketemu kok enggak kenal. Ini murid tuh. Nah kita juga, kita ini murid. Harus kenal dia melalui zaman Tuhan, melalui hubungan kita yang intim dengan dia. Ya, lalu kuasa kebangkitannya itu mujizat-mujizat yang terjadi. Tetapi jangan stop sampai situ. Bagian yang ketiga ini sangat penting juga, persekutuan dalam
penderitaannya. Jadi ada yang enak-enak, tetapi kita juga ambil bagian di dalam kesulitan, di dalam penderitaan yang tidak sebanding dengan penderitaan Kristus. Itu bisa terjadi saudara hari-hari ini. Ini saya dapatkan dari Tuhan ayat ini dalam masa Paskah ini. Berkali-kali saya sampaikan di mana-mana bahwa kita harus siap menderita. Ya, menderita yang mungkin bukan karena kesalahan kita. Yang seperti Yesus menerima itu. Sampai dia bilang, jadilah kehendakmu Tuhan. Tapi kalau boleh cawan ini biarlah berlalu daripadaku. Nah itu saudara, kita di pojokan Tuhan seringkali untuk kita bisa mengalami hal itu. Dan ketika engkau sungguh-sungguh bersama Tuhan di dalam urapannya, engkau akan keluar sebagai pemenang. Amin. Yang yakin aminnya. Tema kita bulan Mei ini adalah menjadi prajurit yang siap tempur. Yang siap siaga. Siap siaga untuk apa? Untuk berperang dalam roh tentu aja. Karena banyak hal. Kalau saudara bayangkan dirimu ada di Yerusalem saat ini, apa yang kau lakukan? Itu orang-orang keren saudara. Ya, kebakaran itu dari hutan memang. Sudah turun, sudah sampai di rumah-rumah penduduk. Mobil banyak yang sudah kosong, ditinggal begitu aja. Mereka lari untuk menyelamatkan diri. Bahkan ada yang pakai jas, nih jasnya sudah mulai bolong-bolong gitu. Ya, masih sempat ya lari. Bagaimana kita menghadapi hal seperti itu? Apakah kesalahan orang-orang itu? Kan enggak, itu tiba-tiba terbakar. Nah, kalau hal seperti itu terjadi itu, kekuatan kita hanya kalau ada di dalam Roh Kudus. Kalau enggak pasti kita stres berat. Atau kita bisa bunuh diri, atau kita bisa maki-maki Tuhan. Atau kita bisa ya macam-macam. Tetapi ketika kita bilang semuanya miliknya Tuhan, aman. Tapi apakah semudah itu? Ya, hari-hari ini saya sedang diproses ke situ. Tetapi puji Tuhan hari ini saya bisa berdiri di tempat ini hanya karena kuasa Tuhan. Aku harus menang dalam segala hal. Hal yang belum pernah saya alami, harus saya alami hari-hari ini. Dan Tuhan membuatkan saya menjadi pemenang. Hidup tidak selalu enak bersama Tuhan. Tetapi yang penting adalah kita menang atas masalah-masalah dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita terus maju di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mengenal kematian Tuhan, penderitaan Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus sore hari ini. Periksa hati kita, sudahkah kita benar-benar intim dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Jangan sampai enggak kenal seperti murid-murid itu. Sangat memalukan ya. Biarlah kita serius hari-hari ini mencari Tuhan. Berbicara kepada Dia dengan segenap hati kita. Katakan kepada Dia, jiwaku merindukanmu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, siapkan hatimu sungguh-sungguh akan berkenan di hadapan Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku
sembah dia sebentar, renungkan firman Tuhan. Jadilah murid yang kenal akan dia. Ketika Yesus menjumpai engkau, kenali dia, kuasa kebangkitannya. Dan ada penderitaan-penderitaan yang sementara waktu, terima dalam nama Yesus. Kuat di dalam nama Yesus. Sempurna kuasa daripada kebangkitannya itu dalam hidup kami. Muncul sebagai pemenang. Ya Rabba ya Rabba Sikaraba. Ya Rabba ya Rabba Sikaraba ya Rabba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah sore hari ini hati kita layak untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Cek dulu bersama Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Siapkan setiap kami. Berkati Tuhan, ampuni setiap dosa kesalahan kami. Biarlah hati kami menjadi hati yang boleh ditembus oleh kuasa-Mu. Boleh mendengar suara-Mu. Dan boleh mengenali Engkau yang hadir untuk kami. Sore hari ini. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus. Angkat cawan ini tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Dengan kata-katamu, ucapan syukur terima kasih dari hatimu dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu. Terima kasih buat tubuhmu dan darahmu. Kasihkan Yesus. Terima kasih Si Tuhan.
bagimu Tuhan. Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Engkau yang sudah mati dan bangkit. Oleh karena itu Tuhan, biar kami mati dari segala dosa kami. Biar kami mati di segala kedagingan kami. Dan kami berbangkit bersama dengan Engkau. Menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Untuk kami memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Sakit penyakit sudah disembuhkan oleh karena darah Yesus Kristus sendiri. Segala permasalahan, perpecahan apapun, Tuhan turun tangan pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, mari kami bersyukur sekali lagi kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari siapkan hati kita untuk bawa pulang berkat-Nya. Yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah. Anugerah yang luar biasa dari Allah Bapa di surga. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mulai hari ini dan seterusnya, engkau makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara bisa mengucap syukur terlebih dahulu bersatu di sejenak ibadah sore malam hari ini.